guys, selamat sore semua. Hari ini saya, Octaviana, ingin mewawancarai salah satu teman dari kami yang telah membantu proker kami, yaitu program unggulan pembuatan tong sampah anti polusi. Stay tune ya. A few moments later. Baik, kembali lagi dengan saya, Octaviana, bersama dengan Mas Dimas, salah satu warga dari Desa Kalipadang. Baik Mas, bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah. Gimana perasaannya setelah seharian penuh kita menyelesaikan pembuatan alat pembakar atau pemusnahan sampah dari drum bekas? Lumayan takut juga. Masya Allah. Banyak ya kendalanya ya, karena ada semangatnya, ada susahnya, ada letihnya juga ya Mas ya. Tapi diiringi dengan kesempurnaan yang sudah dibuat. Oke, baik Mas. Di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Mas menjawab, karena untuk kita semua mengetahui betapa susahnya ya pembuatan alat pembakar ini. Oke. Baik Mas, pertama, apa kendala Mas dalam proses pembuatan drum sampah yang minim polusi? Baiklah. Untuk kendala dalam pembuatan drum sampah minim polusi dapat berupa keterbatasan teknologi, biaya, produksi yang tinggi, dan kesulitan dalam menemukan pemasok bahan yang baku yang sesuai. Oke. Baik Mas, sudah kejawab ya pertanyaan pertama ya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih yang kedua nih. Mengapa ya bisa dikatakan drum sampah ini minim polusi? Apakah ada bagian tertentu yang memungkinkan asap itu lari? Misalkan dari mengikuti arah angin gitu. Baiklah, untuk drum sampah dikatakan minim polusi jika terbuat dari material yang mudah terurai atau dapat diatur ulang, serta proses pembuatannya tidak menghasilkan limbah berbahaya atau emisi gas rumah kaca yang signifikan. Pertanyaan terakhir, poin ketiga, mau dijawab ya Mas ya. Pertanyaannya, berapa lama pembuatan drum sampah ini dan kira-kira kisaran biayanya berapa? Baiklah, untuk lama pembuatan drum sampah minim polusi tergantung pada produksi, desain, dan ketersediaan bahan baku. Untuk kisaran biaya bisa di kisaran 1 jutaan kurang lebih. Baik Mas, terima kasih atas pertanyaan yang sudah dijawab. Oke, dapat disimpulkan ya, dalam pembuatan drum sampah ini memerlukan banyak tenaga, pikiran, dan biaya. Nah, untuk teman-teman semua, bahwasannya mengapa diadakan proker atau program kerja unggulan drum sampah pemusnah yang minim polusi, dikarenakan kita ini bergerak sebagai solusi permasalahan sampah di sungai. Kita sudah menemukan solusi dari permasalahan sampah. Nah, untuk kita yang masih menggunakan sampah plastik, kita alihkan ke drum sampah yang minim polusi. Dan untuk pembuatannya silakan ya hubungi Mas ini yang di samping saya, nomornya ada di bawah ini, Instagramnya pun ada di bawah ini. Oke, monggo silakan di kontak person, begitupun di follow. Terima kasih ya Mas atas waktu luangnya sudah membantu kami anak KKN YIN Curug 2025 ini. Semoga program unggulan dari anak KKN YIN ini menjadi solusi untuk warga Desa Kalipadang ya Mas ya. Oke, matur suwun ya Mas ya. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Dadah. A few moments later. Baik teman-teman, hari ini saya bersama dengan Pak Hadi. Nah, selaku warga di Desa Kalipadang. Oke Bapak, bagaimana hari ini sore yang penuh cuaca mendung ya? Oke, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Walaupun cuaca mendung, hatinya jangan mendung. Aduh, kata-kata hari ini ya teman-teman ya. Oke, baik Bapak.
kami semua di sini adalah anggota-anggota dari KKN YIN Curug 2025. Ya. Di sini kami sebelumnya seminggu yang lalu itu sudah melaksanakan lokakarya di Masjid Fathul Hidayah di belakang rumah Bapak ya. Ya. Sebelumnya ada program unggulan yang sudah kami rancang mengenai pembuatan drum sampah yang minim polusi. Nah, di situ mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin kami pertanyakan ke Bapak dan menjadi jawaban untuk kami semua. Begitu Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda sampaikan ke Bapak. Pertama, saya sambil lihat list pertanyaannya Bapak ya, takutnya ada yang kelewat. Pertama, apa pandangan Bapak mengenai penanganan sampah di lingkungan desa ini? Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa sampah itu merupakan masalah yang krusial di masyarakat apabila tidak ditangani dengan serius. Beberapa tahun yang lalu memang kita ada pabrik pengolahan sampah, tapi lokasinya yang relatif jauh, itu sangat menyulitkan juga. Jadi dari sebagian masyarakat ya akhirnya ada sebagian yang membuang sampah untuk diangkut ke TPA di dalam 1 minggu, paling hanya 2 hari. Selebihnya ya ada yang membakar sampah, dan otomatis dengan sampah dibakar ini menimbulkan masalah lain, yaitu polusi udara. Begitu. Tapi ya memang seperti itulah kejadiannya begitu. Ada sebagian yang membuang sampah di aliran atau di tepi sungai, sehingga pada saat terjadi hujan yang lebat ini sangat memungkinkan untuk terjadi banjir atau sebagainya meluap. Begitu kira-kira. Insyaallah, berarti pandangan mengenai lokakarya yang sudah disampaikan ke masyarakat membawa manfaat ya, dan juga mengurangi sampah ketika hujan. Ini kan sekarang musim hujan ya teman-teman ya, yang aliran sampahnya itu bakal menumpuk ya di kali dan bakal turun juga ya gitu. Jadi pandangan mengenai lokakarya kami, pembuatan drum minim polusi itu bermanfaat di lingkungan masyarakat. Diharapkan bisa menjadi solusi gitu ya, karena itu tadi yang saya katakan tadi bahwa pada saat masyarakat membakar sampah, ya membakar sampah seperti biasa begitu kan, itu akan menimbulkan asap atau polusi. Barangkali emang kalau misalnya yang ditawarkan atau yang disampaikan sama mahasiswa YIN Curug itu mungkin itu dapat menjadi solusi, akan sangat bagus sekali. Insya Allah. Ya. Gimana? Terus mungkin ada yang lain? Baik Bapak, pertanyaan kedua. Berhubung di sini sudah ada anak KKN dari YIN Curug 2025 dan sudah melakukan lokakarya dan mengkonfirmasikan kembali bahwasannya sudah terlaksanakan proses pembuatan tong sampah yang minim polusi. Pembakar sampah ya? Ya, pembakaran sampah. Nah, mungkin ada saran dan Bapak mengenai edukasi ke masyarakat. Bagi kami yang mungkin separuh kami ini kurang begitu mengenal dari desa Kalipadang, bagaimana masyarakatnya, bagaimana tanggapan untuk bisa mengadakan seminar gitu. Jadi mungkin nanti perlu kerjasama dengan pihak desa atau kepala desa gitu kan. Artinya alat yang sudah rombongan atau kelompok dari AIN itu
demonstrasikan di depan Pak Kades dan sebagian masyarakat, sehingga nanti Pak Kades atau masyarakat yang melihat mungkin akan bisa mensosialisasikan, atau pada saat mereka bertanya ya silakan jawab aja seperti itu gitu kan. Karena itu kalau barangkali dengan melihat mereka yang punya keterampilan bisa membuat sendiri, ya itu lebih bagus itu kan, seperti itu. Tapi tetap kita libatkan pemerintahan desa, ya paling tidak ini loh hasil dari Lalakarya, istilahnya hasilnya program kerjanya anak Yayen. Barangkali kedepannya ini bisa bermanfaat dan bisa ditularkan kepada masyarakat. Kalau memang itu bagus, ya kenapa Tidak. kami menolak begitu kan, kalau memang itu bagus begitu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Bapak. Oke, baik teman-teman, sudah kita dengarkan pernyataan dari Pak Hadi ya, selaku warga Kalipadang. Nah, untuk teman-teman semua, kita sudah tahu sampah itu adalah bentuk bencana besar. Kalau kita tidak mencegah, berarti kita sudah siap menanggung semua bencana yang akan terjadi. Salah satunya solusi yang paling efisien yaitu pembuatan pembakar sampah atau pemusnah dari drum bekas sampah yang minim polusi. Untuk warga desa Kalipadang, jangan ragu, jangan bimbang, karena bimbang bisa membuat hati dan pikiran tidak tenang. Nah, maka dari itu di sini sudah ada pembuatan drum sampah. Di desa Kalipadang ini sudah ada mas-mas muda yang bisa membuat drum sampah minim polusi. A few moments later. Jangan lupa untuk bapak, ibu, anak-anak muda semua ingin membuat drum sampah minim polusi, silakan hubungi ke nomor ini, ke kontak personnya atas nama Mas Dimas. Oke, baik, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih juga kepada Bapak ya yang telah menemani kami ya untuk wawancara dan ikut dalam proker kami ya Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin ada seluk-beluk dari perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan ya. Kami mohon maaf sebelumnya Bapak. Ya, insya Allah bermanfaat. Amin, Masya Allah ya. Dan jangan lupa untuk semuanya teman-teman, jangan lupa terus mengikuti aktivitas kami melalui media sosial di Instagram maupun TikTok. Username KKN Kalipadang 2025. Di sini ya usernya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.